Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suasana malam hari yang dingin di sebuah sekolah di SMKN 1 Kudus. Malam ini karena pengambilan gambarnya malam ini saya akan membahas tentang waria. Waria. Oke. Nah, ada sebuah postingan di sebuah grup. Kalau tidak salah grupnya di grup Cilacap Loker atau di grup Loker Info Cilacap, kalau tidak salah ada seorang waria bernama Cantika Chan. Mencari kerja. Ini nih postingannya. Uniknya bukan karena warianya yang sedang cari kerja, tapi
komentar-komentar para netizen yang menghujatnya. Gimana ya, merasa namanya waria kan juga manusia kan, harusnya dihargai juga sih. Iya, ada juga yang mengatakan laknat dan sebagainya. Memang sih waria di agama saya, waria dalam pandangan Islam, kita tahu apa yang dimaksud waria. Mereka adalah yang berdandan dan bergaya seperti wanita, khususnya laki-laki ya. Dalam istilah fikih mereka disebut dengan muhannats. Para ulama artikan dengan orang yang secara tampilan dan tabiatnya menyerupai wanita. Bahkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Tapi kita itu kan sama-sama manusia, punya dosa, punya salah juga. Jadi kalau kita langsung menghakimi si waria itu laknat dan sebagainya itu bukan tugas kita lah seharusnya ya. Toh dia cari duit, cari uang untuk membiayai anaknya, untuk menafkahi keluarganya. Oh iya, si waria ini nama Facebooknya Cantika Chan. Ini Facebooknya dan ini wajahnya. Wajahnya saat jadi waria. Bahkan ada yang komen, masa waria ada anak, masa waria punya anak, gimana caranya itu kan anak angkat coy, anak asuh. Jadi nggak mungkin dong dia itu bisa melahirkan, namanya juga waria. Tapi niatnya untuk mengasuh seorang anak dan menafkahi ibunya, orang tuanya, itu harusnya patut diacungi jempol, tidak malah dihujat ya. Kalau kalian ada pekerjaan, kalau kalian ada lowongan, boleh deh menghubungi Mbak Cantika, Mbak apa Mas ya, mintanya dipanggil Abi cantik. Susah kalau berhadapan dengan waria ya. Mau manggil Mas takutnya tersinggung karena jiwanya perempuan, mau manggil Mbak juga dia kodratnya sebagai seorang laki-laki. Gimana ya, serba salah ya. Tapi niatnya untuk keluar dari dunia hitam, niatnya untuk taubat, niatnya untuk mencari nafkah yang halal. Yang membuat saya terharu itu niatnya mencari nafkah itu dia pengennya itu kerja yang bisa sambil ngomong anak, misalkan masak. Kalau salon saya tanya waktu itu katanya nggak bisa. Dan banyak yang menyarankan untuk kerja di salon saja, kalau waria kan cocok tuh kerja di salon. Nggak semudah itu cuy. Memang sih waria itu kan identik dengan salon, identik dengan tempat bekerja yang agak menye-menye dan kemayu. Tahu sendiri kan di salon itu kalau sudah kumpul dengan para waria-waria itu jiwa kewariaannya akan tumbuh lagi. Mantap. Jadi mungkin niatnya sudah bagus, cari kerjaan yang ada hubungannya dengan memasak. Kebetulan Abichan ini hobinya masak dan memang itu mungkin satu-satunya keahlian yang bisa digunakan untuk mencari nafkah. Saya tanya sebelum hijrah dia kerja di mana, belum dijawab. Sudah saya inbox dan saya sudah izin untuk buat video tentang perjalanan hidupnya, tapi dia nggak mau cerita terbuka tentang perjalanan hidupnya sehingga menjadi seorang waria. Tapi kita sebagai manusia biasa nggak boleh menghakimi sosok waria ya. Waria terus auto neraka, auto dosa gitu, nggak boleh semacam itu. Karena kita bukan panitia surga, panitia pahala, panitia neraka dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang semacam itu, memang itu ladang pahala kita. Setiap kali kita mengingatkan kita dapat pahala, sekalipun dia tidak mendengar, sekalipun dia tidak mau
berubah, sekalipun dia jadi menjauhi kita ya nggak masalah, karena emang cari pahala itu kan dimanapun ya, kapanpun, dan sampai mati harusnya, sampai kita meninggal. Kalau ada ladang pahala semacam ini, kenapa tidak? Kalau ada orang yang misalkan dikasih tahu bebal, bodoh, dinasihati nggak mempan, itu tuh malah harusnya kita malah lebih bersyukur, karena kita akan sering menasihati. Dengan sering menasihati berarti sering kita dapat pahala. Sekali menasihati dapat 1 pahala. Misalkan kalau kita sering 1000 kali menasihati, jangan bosan-bosan ya, berarti kita dapat 1000 pahala melalui orang yang bodoh tadi, melalui orang yang bebal tadi, melalui orang yang sudah menutup hatinya untuk kembali ke jalan kebenaran tadi. Ya saran saya sih para netizen dimanapun Anda berada, kene bro gabung ngomong dewi kayak ngedan. Ini teman saya namanya Jamal, penjaga malam, dia penjaga rembulan istilahnya. Keren ya, kesatria penjaga rembulan, jaga malam. Selalu ditemani rembulan, jarang melihat matahari dia, makanya badannya putih. Para netizen dimanapun Anda berada, sebaiknya janganlah jadi seorang yang bad, seorang toksik, seorang hakim, seorang jaksa yang menghakimi orang, seorang yang menjudge. Jangan, biasakan dari sekarang. Nanti kalau kalian jadi seorang yang semacam itu, terbawa sampai di kehidupan nyata, wah itu bahaya itu. Bisa jadi antisosial nanti. Selain antisosial, kamu juga nanti para netizen yang budiman susah cari kerja. Karena apa? Jejak digital susah dihapus. Ingat ya, pas kalian lagi SMA, bad gitu, kata-kata kotor, kata-kata sampah, sumpah serapah ada di media sosial semua. Saat kalian ngelamar kerja disuruh menunjukkan halaman media sosial kalian oleh HRD misalkan, kalau kalian ngelamar kerja ya, kecuali kalian wirausaha ya, wirausaha bebas, tapi juga tidak boleh melanggar hak orang lain walaupun bebas. Kalian akan kesulitan mencari pekerjaan, karena sekarang yang ditinjau itu bukan nilai rapot lagi, bukan tulisan surat lamaran pekerjaan, tapi tulisanmu di media sosial, cuy. Jadi untuk Mbak Cantika, untuk Sos Cantika, untuk Abichan, tetap semangat cari pekerjaan yang halal, barokah. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salut atas tekad bulatmu untuk hijrah, istiqomah yang pasti. Jangan lupa sholat, zakat, puasa, dan besarkan anak-anakmu dengan penuh cinta kasih. Nafkahi keluargamu dengan sesuatu yang thayyib dan halal, insya Allah. Oke, cukup sekian, karena kalau kelamaan saya susah ngedit videonya, karena ada bagian yang harus dipotong, dan sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.